cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara webinar pendidikan budaya positif SD Negeri 6 Tanjung Agung, hari Jumat 16 Agustus 2024 di SD Negeri Tanjung Agung. Susunan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Doa, 3. Kata sambutan dari kepala sekolah, 4. Penyampaian materi, dan 5. Penutup. Untuk mengambil barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah acara ini kita buka dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kepada beliau dipersilakan. Ini deh Pak, nanti. Ya, dulu. Apa bukan? Ya Bunda. Lagi masuk. Ibu sekalian, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din, ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa tawbatan qabla al-maut, wa rahmatan min rabbina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kepala sekolah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Hermurni SPD MM. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Satu, untuk kegiatan calon guru pemula, juga kegunaannya untuk semua kita. Di sini kita ada bukti fisik untuk menambah penunjang kinerja kita. Apabila kita mau naik pangkat, naik jabatan, bukti fisik inilah yang membuktikan nilai kita mencukupi angka kredit. Jadi nanti kalau bisa bukti dibuatkan
penunjang-penunjang yang lain sudah banyak, ini menambah ya. Budaya positif ini selalu kita tanamkan kepada anak, sudah kita berlaku itu sudah budaya-budaya yang baik, tidak kita pantau, tidak kita lestarikan anak-anak kebablasan. Bahasa kita tuh ketelanjuran. Selanjutnya itu anak-anak itu kalau tanpa dibimbing, dibina, awalnya dia coba-coba ngisep-ngisep dengan kawan sebayang, kok itu coba-coba cicak nih, cicip-cicip, nangis, lama-lama kayak kebiasaan. Nah itu budaya yang negatif itu kalau bisa jangan sampai lagi pas tes paru-paru potong atau tes kencing air seni itu ada yang terlibat dengan narkoba. Halnya kebiasaan yang negatif, ada tim kesehatan penyuluhan tentang merokok dan narkoba. Pakai sewaktu-waktu bukan anak-anak SMP ke atas baik di saya seninya. Nah, mungkin anak-anak SD juga akan saya seninya, alangkah malunya menilai 50% siswa kita yang masuk di dalam presentasi kesehatan profil Pancasila dan lain-lain, ayat-ayat pendek itu tetap dilaksanakan, tambahan supaya anak tidak jenuh. Matematika kelas 1 kelas 2 ngitung boleh ke halaman, carilah batus 20 biji. Oh, sibuk dia cari batu lagi. Ada di dalam kelas ngitung mana yang dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan kita. Jadi tak lain tak bukan semua kegiatan-kegiatan ini untuk anak bangsa. Ibu ya, Pak ya. Nah, jadi sekali lagi Ibu cuman kata pengantar saja, lebih mendalamnya lagi nanti Ibu Nurma Fitriani, dan mungkin lagi ke depannya ibu-ibu dan bapak-bapak yang melanjutkan ibu-ibu ini. Jadi calon guru penggerak ini mendapat piagam lulus jadi guru penggerak. Satu, keuntungannya sekolah kita diperhatikan pemerintah. Seluruh fasilitas insya Allah dilakukan untuk yang bersangkutan pribadi hidup itu. Seluruh penunjang baik kinerja itu, baik untuk dana, pangkat dan lain dipermudahkan, jabatan di semuanya dipermudahkan. Kalau tidak ada yang mau, yang tua-tua kami, apalagi tahun 2007 nanti habis serentak Ibu baik kepala sekolah. Yang pertama Ibu Darmi, Ibu yang positif, kemauan yang positif. Nah, jadi penyambung bangsa. Ya, kalau Ibu ini belum bisa mengambil dakwah, ada ininya hadisnya. Insya Allah guru yang amanah itu bakalan masuk surga dulu. Duluan masuk surga. Tapi yang amanah, bukan guru asal guru. Ya, nah ini bukan berdakwah. Ada dikit ilmu tapi nak hadisnya tak salah yang ucapnya. Jadi cuma sekedar reward, sekedar penyemangat bahwa kalau kita yang amanah jadi guru, insya Allah di dunia senang, di akhirat masuk surga. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Jadi sampai di sini kata-kata pembinaan Ibu pada sambutan, lebih kurang minta maaf.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Nurma Fitriani, SPD. Kepadanya dipersilakan. Materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD 6 Tanjung Agung, Ibu Hermini SPDMM. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru SD 6 Tanjung Agung beserta staf dan TU. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberinya kesehatan, kesempatan berkumpul di ruangan Ombel Cakap. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan tetap menjadi bagian dari umat beliau sampai akhir zaman. Amin. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah Rabbil alamin. Pada pagi hari ini webinar yang direncanakan bisa terlaksana. Insya Allah sampai selesai, sampai akhir acara ya. Saya selaku CGP Angkatan 11 di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, ini untuk menyampaikan atau mengimbaskan, kalau bahasa di atasnya itu diseminasi. Nah, diseminasi itu artinya menyebarkan pemahaman baru atau menyampaikan. Kalau istilah dulu pengimbasan dulu. Sekarang ada istilah baru yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Karena kita ini kan kumpul kita ini di sekolah. Insya Allah budaya positif ini bisa kita galakkan di sekolah, Bapak Ibu, khususnya juga di kelas. Nah, budaya positif ini saya pelajari dari modul 1.4 itu di PNM, karena alhamdulillah kami angkatan 11 ini mengerjakan tugas untuk CGP ini langsung disinergikan dengan PNM, yaitu di LMS. Mungkin di LMS Bapak Ibu ada, tapi materinya itu tidak ada ya, belum. Itu tergantung ketika Bapak Ibu itu ikut sebuah program pemerintah, langsung tugas-tugas itu dikirim di LMS. Jadi alhamdulillah saya sudah sampai ke titik ini, yaitu titik modul 1.4. Apa saja budaya positif yang akan saya sampaikan atau diseminasi hari ini? Kita lihat dulu video slide-nya. Langsung dari ini kan video bukan. Stop. Yang harus, yang akan kita terapkan di sekolah atau yang telah saya pelajari di modul 1.4 itu ada beberapa ya. Yang di selebaran saya bagikan ada ya. Adalah konsep disiplin, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol serta segitiga restitusi. Ya. Yang pertama kita bahas ada ya. Nah ini. Disiplin di sini paling tidak sebelum kita memasuki apa itu kan disiplin, kita melakukan perubahan paradigma. Paradigma itu adalah pola pikir ya. Pola pikir yang selama ini kita percayai, ternyata ada pembaruan dari pola pikir tersebut. Jadi istilahnya paradigma itu adalah cara pandang kita terhadap sesuatu hal. Yang pertama, paradigma yang biasanya atau selama ini kita
yakini. Jadi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tuh, spasi ya. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi selama ini kita menganggap bahwa disiplin itu kita yang mengontrol, guru yang memiliki kendali kontrol terhadap siswa. Kita menganggap juga bahwa penguatan positif itu bermanfaat. Selanjutnya, kita orang dewasa ini atau guru itu meyakini bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Orang dewasa itu boleh memaksa orang yang lebih muda. Nah, itu anggapan kita selama ini. Mungkin di sebagian orang ya. Kadangkala juga saya sebelum untuk ikut program guru penggerak ini, yang pertama itu bahwa guru mengontrol siswa. Itu ya. Padahal sebetulnya setelah mempelajari modul ini, paradigma itu paling tidak ada perubahan ya. Ya tadi paradigma. Jika ingin membuat kemajuan, perlahanlah ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara Anda melihat dunia. Ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan. Ini menurut seorang ahli bernama Stephen R. Popper. Pada ini kutipan bukunya cetakan tahun 1991 ya. Nah, apa yang dimaksud kutipan dari Stephen ini? Artinya ketika kita memiliki sebuah keyakinan yang dulu kita anggap paradigma kita, kalau dilihat dari mindset pendidikan itu ternyata agak melenceng ya. Keyakinan kita agak melenceng. Kenapa? Karena zaman sekarang adalah zaman now, zaman IT. Kita tidak bisa lagi mendidik anak dengan zaman kolonial misal ya. Kita menganggap bagaimana pendidikan tahun 60 tahun 45 tak bisa lagi kita lakukan, sudah tidak sesuai dengan konteks zaman ya. Jadi mau tak mau ketika kita memiliki impian terhadap siswa, artinya kita yang harus berubah dulu. Paradigma yang ada di pikiran kita ubah sedikit demi sedikit. Karena benar tadi, ketika kamu ingin mengubah sesuatu, ubahlah dengan cara berpikir Anda. Jadi awal dari untuk menerapkan budaya positif itu artinya mulai dari diri sendiri dulu, merubah paradigma yang ada dalam diri kita. Lihat lagi ya. Oke. Nah ini kita kembalikan lagi tadi makna kata disiplin. Ini saya kutip beberapa ahli ya, karena kalau saya sendiri mungkin tidak begitu kuat. Oh, apa itu disiplin? Tapi kalau saya mengutip ahli-ahli pendidikan, ahli-ahli psikolog mungkin itu lebih menguatkan. Yang pertama, makna disiplin menurut KHD. KHD ini adalah itu beliau salah satu pahlawan nasional, Bapak Pendidikan Indonesia, pendiri Taman Siswa. Beliau mengutip bahwa disiplin itu di mana ada kemerdekaan, maka disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguhnya disiplin itu bersifat self-discipline. Itu guru bahasa Inggris agak bingung kalau saya bahasa Inggris ya. Apa makna dari self-discipline itu? Yaitu adalah kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi makna disiplin itu artinya dalam diri kita sendiri, tumbuh dalam diri, intrinsik, bukan dari ekstrinsi ya. Artinya ketika kita melakukan sebuah tindakan, artinya dari diri sendiri, bukan paksaan, bukan kontrol dari orang dewasa tadi. Selanjutnya, menurut Diane Gossen tahun 2011, ini kutipan juga, disiplin adalah bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kenapa di pembahasan pendidikan? Artinya kedisiplinan yang kita tanamkan. Intinya disiplinlah dalam diri kita dulu. Kita mau merubah anak didik kita, ubah mindset kita, ubah cara pandang kita, ubah paradigma kita, tanamkan disiplin dalam diri kita, baru kita bisa mendisiplinkan anak didik kita, ya. Seperti itu ya. Selanjutnya, nggak susah nih Bu, halunya enggak. Nah, 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gossen.
Dan Gosen ini adalah seorang ahli ya, ahli dalam pendidikannya. Dia disiplin ini ada 3 motivasi katanya. Ketika seorang anak, seorang siswa, atau kita sebagai seorang guru memiliki 3 motivasi ini. Pertama, kita berdisiplin untuk apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, anak pakai topi di hari upacara. Kenapa anak itu tertanam mau upacara? Aku enggak dibariskan, atau aku enggak dihukum, atau aku enggak. Itu karena motivasi takut hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Nanti aku ditertawakan teman nih, aku harus pakai topi. Artinya dia karena faktor paksaan. Terus menurut dia nih, orang melakukan disiplin karena apa? Karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi ketika anak kita di kelas, dia melakukan sebuah perbuatan baik, dia melakukan tugas, dia takut karena dia ingin mendapatkan pujian mungkin dari ibu gurunya atau bapak gurunya. Mungkin dia mau mendapat jempol tangan 4 misal. Seperti itu ya motivasi kedua. Motivasi yang ketiga adalah ini nih, yang kita harapkan adalah motivasi yang nomor 3. Ketika anak itu melakukan kedisiplinan karena dia ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Karena dia yakin ketika dia memakai seragam yang lengkap, ketika dia melakukan sesuatu karena dia yakin baik untuk dirinya sendiri. Jadi kalau bisa kita seorang pendidik itu ini, kita menanamkan yang nomor 3 adalah disiplin dalam tumbuh dalam diri anak tersebut. Artinya faktor intern anak ya. Nah, sebagai pendidik tugas kita adalah menuntun siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi agak berat memang. Saya pun mengakui Bapak Ibu, walaupun sudah mempelajari modul di 1.4, paling tidak tadi menuntun ini saya yang sangat berat. Menuntun itu bukan saja mengajar 1 tambah 1 2, menuntun itu artinya menuntun kodrat alam, kodrat zaman yang dimiliki anak itu, dan menanamkan kedisiplinan yang akan tumbuh dalam diri mereka. Pola pikir kita ya, cara pandang kita terhadap anak itu perlahan akan kita mau dulu. Awal itu mau dulu. Kalau mau tak, nah dari diri dulu, mau tak aku ingin berubah. Ketika aku merubah pandangku, merubah cara mindsetku, merubah paradigma pola pikirku, insya Allah imbasnya ke anak. Yakin itu. Ketika seorang guru mau melakukan sebuah perubahan, imbasnya ke anak didik kita. Yakin, karena itu sudah mulai kuterapkan ya. Nah, setelah kita menanamkan kedisiplinan, konsep kedisiplinan dengan anak, yang paling selanjutnya yang kita lakukan adalah meyakini dulu apa itu peraturan, apa itu keyakinan. Jadi kadang-kala Bapak Ibu ya, kalau kita membuat suatu peraturan, anak didik kita sering melanggar, lalai melakukan atau berani melanggarnya. Itu kalau kita membuat peraturan. Tapi coba terapkanlah di kelas Bapak Ibu, karena saya di awal semester sudah menerapkan apa yang disebut dengan keyakinan. Bukan peraturan yang saya buat dengan anak, saya membuat keyakinan. Apa sih maksud keyakinan peraturan? Nah, ketika kita membuat tulisan kalimat agak negatif, dia tidak terlalu positif, kalimatnya dilarang membuang sampah sembarangan. Itu maaf ya, jangan berkelahi. Bukan berkelahi itu. Jangan berkelahi. Itu makna kalimat kita buat. Ini belum kesepakatan kelas, sudah aku print tapi belum ketempel sini. Tempel. Mereka baca, mereka lihat, mereka tulis. Ketika anak itu melakukan kesalahan atau kelalaian, satu orang misalkan dibuang sampah, teman yang lain langsung mengatakan, kita kan punya keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas pertama? Jaga kebersihan. Otomatis anak itu akan mengambil sampah tersebut. Kenapa? Karena dia yakin, dia yang buat keyakinan itu. Jadi ketika dia melakukan, kita kembalikan ke anak. Kalau di kelas langsung, kalau dia misalkan, kenapa? Karena kita punya kesepakatan kelas, Bu. Oke, bagus. Artinya ketika dia melakukan pelanggaran, dia akan menyadari sendiri. Kan dia yang buat dia.
dan dia yakin dia yang buatnya, dia yang melaksanakan. Jadi ketika dia melanggar, dia yakin dia bersalah. Itu ya arti dari keyakinan. Slide berikutnya, oh sudah. Nah, slide berikutnya adalah posisi kebutuhannya itu tak terlihat, tak 5 kebutuhan dasar manusia. Oke ya Bapak Ibu. Memang agak berat untuk menanamkan sebuah budaya positif, karakter positif kepada anak kita. Tapi itulah yang harus kita lakukan kalau kita mau menjadi seorang guru yang profesional. Yang awal tadi sudah aku omongkan ya, bahwa mau maju seorang guru, paradigma harus dirubah, mindset harus berubah, cara pandang kita terhadap dunia harus berubah. Kalau kita masih tidak mau maju, artinya kita masih tetap mau menjadi guru yang zaman kolonial. Kita misalkan di dalam kelas punya beberapa masalah, mungkin anak ya, atau anak tersebut mungkin dicap atau dicap nakal, mungkin dicap, dan penguasaan. Itu ada 5 itu anak lagi yang kondusif, perutnya bunyi. Berarti anaknya anginan. Coba Pak Fendi, ketika anak berbunyi perutnya berarti anak itu sengapo. Lapar. Itu tepatnya. Anak itu lapar. Ya. Coba. Tidak akan efektif sebuah pembelajaran ketika kita sedang mengajar anak dalam posisi lapar. Bukan ngani takut itu dia mikiri. Nah, kedua ini ada gambar anak sakit. Yang ketiga mungkin anak ini tak ada rumah Bapak Ibu, namanya tunawisma. Nah, ketika kita memiliki sebuah masalah atau anak bermasalah di kelas, coba kita mulai pendekatan asesmen ya, asesmen diagnosis ke anak tersebut. Ada apa latar belakang? Apakah anak tersebut mungkin prestasinya nggak menurun, dia di kelas tidak aktif, ngantuk atau apa? Mungkin dari kebutuhan bertahan hidup dia kurang, ya bisa jadi Bapak Ibu. Kenapa dia ini mungkin dia namanya tidak ada rumah ya? Kalau ini jarang kalau di Tanjung Rumpan tak ada rumah, paling dia ngontrak ya. Yang mungkin itu adalah ketika anak lapar atau sakit, ya. Jadi kadangkala maaf nih Bapak Ibu, ketika mungkin anak terlambat jangan kita judge tuh. Pokoknya duduklah dulu anak, duduklah dulu. Setelah itu kita panggilnya dari wah. Mungkin kalau 1 kali kita maklumi, tapi 2-3 kali ini ada apa nih? Kita tanya kenapa. Ya. Jadi di situ kita tahu ternyata anak itu nih ada kekurangan di bertahan hidup. Yang selanjutnya Bu, maaf Bu, slide-nya. Yang ini, oke, ya. Yang klik gambarnya saja Bu, klik gambarnya saja. Nah ini, Bu, Bu, lewat Bu, lewatan Bu. Ah iya, yang gambar anak senang. Nah ini, kesenangan. Anak itu juga prestasinya kurang. Mungkin kesenangannya kurang. Kesenangan di sini artinya anak bermain, anak tertawa, anak rekreasi, anak jalan-jalan. Jadi kalau di rumah itu anak itu, maaf ya, kalau di Tanjung Agung belum aneh ini yang anaknya itu dipaksa bekerja. Ada anak itu tidak ada lagi waktu bermain, ada rumahnya berjualan misalkan. Dan balik sekolah 1 malam kembali. Ada, karena saya juga dulu pernah mengajar di Jakarta itu seperti itu. Jadi sepulang sekolah langsung jual rumahnya terus dikelilingkan. Atau anak itu di rumah tidak ada pula waktu bermain, ya ngasuh misalkan. Sebetulnya ngasuh pun boleh sesekali, tapi ketika ngasuh itu 4 tahun yang dia harus bertanggung jawab dengan adik-adiknya, lihat saja. Psikologi anak itu ada dampaknya ya. Dia akan mungkin seperti apa, itulah tugas kita seorang guru. Ngaku anak itu seperti itu, atau anak tersebut kurang untuk refreshing ya. Tak mahal refreshing itu. Adik makan kayak lah happy anak. Tak usah anak jalan-jalan yang ke Sampuring Sagu ya, bisa itu ya. Oke, lanjut Bu. Kebutuhan dasarnya adalah juga kebebasan. Nah, kebebasan di sini lihat anak ketika dia
Oke nak, hari ini kita belajar di luar. Apa yang dia teriakan? Hore! Apa? Dia merasa bebas, tidak dikekang oleh ruangan. Betul kata Ibu Hermoni awal tadi ya. Belajar tak mesti dalam kelas. Bisa kita keluar, bisa kita ajak kemana. Pasti cobalah sekali Bapak Ibu. Ketika kita, oke nak, hari ini kita belajarnya di luar. Teriakan pertama dia adalah hore. Ya karena dia merasa bebas. Artinya anak itu mengharapkan sebuah kebebasan dalam diri. Dia tidak terkekang. Atau anak itu kalau misalkan Bapak Ibu, aku anak ini dua masih sekolah SD SMP, tak pernah aku mengekang dia. Nah, kamu harus dapat sekian. Tidak. Ketika kamu sudah baik di sekolah, punya karakter yang baik, jangan ini ya. Tapi yang namanya faktor luar itu tadi nanti ada ya, faktor lingkungan luar itu yang membina anak. Jadi paling tidak mau dapat 0, mau dapat 2, pokoknya jempol kudoy. Ayo Bu. Ya, slide berikutnya ini. Nah ini yang dibutuhkan anak kita ini adalah kasih sayang. Ciuman, pelukan, senyuman. Kalau kita sebagai guru, senyuman yang paling dibutuhkan anak di kelas. Ketika masuk kelas, jangan pukul pasang kucing berut. Oke anak, oke hari ini, nah dia kan langsung timbul energi positif ketika melihat seorang gurunya. Mungkin namanya aku nih, kita laki, tapi handle dulu. Sebisa mungkin ceria, bahagia, tersenyum itu. Atau yang kelas rendah Bu, dipeluk Bu anaknya, ya apa? Artinya dia merasa terayomi, ya terayomi, merasa disayangi. Itu juga akan meningkatkan motivasi anak. Lanjut Bu, slide berikutnya Bu. Kasih sayang, ini penguasaan. Penguasaan di sini dia merasa diakui, dihargai. Jadi ketika hasil yang dia dapatkan dan tugas kita acungi jempol, itu namanya penguasaan. Dia merasa dia dihargai. Atau tak apa-apa, walaupun kita seorang guru, kalau kita punya salah dengan anak, tak apa-apa minta maaf ya nak, dan tadi mungkin ibu agak emosi, atau tadi ibu juga marah-marah ada apa ya, nah tak apa-apa, tak usah malu. Yang penting itu untuk anak, ya Bu. Ya, slide lanjut lagi Bu. Tarikannya ini bentuk video, jadi slide-nya agak di stop. Oke, stop. Ya, jangan dodai. Nah, oke, stop Bu, stop Bu, di situ lah. Nah ya, nah ini, ya kita sebagai posisi kontrol. Kontrol di sini ada 5. Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer. Ya, di sini posisi kontrol penghukum. Nanti kita merefleksi diri kita masing-masing. Selama ini saya di mana posisi? Apakah saya sebagai seorang penghukum, atau saya pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Nanti saya refleksi sendiri. Saya juga sudah merefleksi diri saya. Saya kadang masih sebagai penghukum, kadang saya membuat rasa bersalah, kadang sebagai teman. Kalau manajer sudah mulai ke arahnya ya, tapi belum diterapkan yang Bapak Ibu. Sudah, Ibu. Nanti di satu-satu Bu, di nah, ubah ya. Stop Bu. Sini Bu, stop Bu. Klik stop. Oke ya. Penghukum. Lihat. Apa sih kalau kita sebagai guru, sebagai penghukum? Ciri khasnya nada suara kita tinggi. Bahasa tubuh kita berkaca pinggang. Mata kita melotot, nunjuk-nunjuk. Nah itu kalau kita sebagai penghukum. Kalau sekarang Bapak Ibu masih melakukan, artinya Bapak Ibu masih sebagai penghukum. Dan saya juga masih sebagai penghukum. Terus terang, kita kan merefleksi diri. Selama ini kalau jadi selama ini guru, mana lah ya. Jadi nanti mohon Bapak Ibu merefleksi diri sendiri. Mau berubah tidak paradigmanya terserah Bapak Ibu. Yang penting saya sudah menyampaikan, mengimbaskan, mendefinisikan. Kalau ingin berubah kelas, merubah sekolah, merubah anak kita dari diri kita. Apa konsekuensi dari posisi penghukum? Oke, anak itu maning, diam, tak jawab. Tapi apa tak bisa kita baca dalam hati mereka?
merasa lebih agresif. Karena yang tercam video seperti ini. Kalau misalkan ada kesakatan kita marah-marah menunjuk. Apa Pak kita marah? Ya Allah, ibunya. Dalam hati dia kan, dia tak berani ucapkan. Pagi muncul lagi kancoku. Kan apa? Karena kita sebagai penghukum tadi. Jadi selanjutnya refleksilah sendiri apakah baik tidak dengan anak kita kalau kita di posisi penghukum. Lanjut Bu, videonya. Tayang please. Nah, yang kedua ini pembuat merasa bersalah. Kalau penghukum tadi contoh kita, hai kau ini terlambat, berangkat depan kelas misalkan. Dirilah kau sampai istirahat, terus menghukum kan. Mungkin besoknya bukannya sadar anak, ngulang lagi. Yang ini pembuat merasa bersalah. Ini juga apa cirinya? Oke, suaranya agak lembut, tidak keras seperti penghukum tadi. Terus hening dia ya, tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Jadi diam gitu. Contohnya seperti ini kalimat. Kalau penghukum, nah, kau ngapo tidak pakai sepatu? Mungkin katanya basah kan alasannya satu. Hai kau ini tidak pakai sepatu. Kalau kau tidak pakai sepatu, kalau ibu kena marah ibu pas sekolah. Nah, manungan, ibu kena marah sekolah. Artinya kita lempar kesalahan terhadap anak. Nanti apa yang terjadi kepada anak ini? Murid akan memiliki penilaian buruk tentang dirinya. Dia merasa tidak berharga, merasa sudah berbuat dosa kepada gurunya. Artinya dia akan juga membuat anak kita merasa rendah diri. Ya, merasa bersalah sepanjang hayat. Kan tak enak kita anak. Bu. Terus lanjut Bu. Nih ya, teman. Kalau teman ini, iya kadang-kadang kita aduh juga melakukan. Nak sini nak. Kau nih Dil misalkan. Rambutnya masih panjang. Cak mana Dil? Potong dong. Nah, seperti itu kalimatnya mungkin seperti itu. Pendekatan persuasif namanya. Tapi ada efek positif, negatifnya ada. Positifnya anak merasa nyaman. Ibunya lembut nih ngomong. Ya seperti teman. Tapi dampak negatif panjang itu ada Bapak Ibu. Misalkan Ibu sering memperlakukan anak sebagai teman. Oke ya, Ibu lembut, Ibu. Tapi ketika Ibu malu yang masuk kelas Ibu sering, apa yang terjadi? Kaget anak. Karena dia merasa tak nyaman. Selama ini dia cuma mendapatkan sebagai teman dari Ibu Sri. Dengan guru lain dia kanjot. Don. Itulah yang disebut dengan ketergantungan anak. Dia cuma meyakini, cuma mau patuh sama Ibu Sri, sama guru lain kita. Nah, iya. Jadi, coba Ibu Hermuni dengan cucunya sebagai teman, mamanya menghukum. Jadi dia lebih nyaman ke Ibu Hermuni, cucunya tadi. Mamaku menghukum nih. Bang Berat sebagai manajer. Karena manajer ini kita dengan anak tadi bersama ya, mempertanggungjawabkan tadi dengan anak tadi ya. Nah, kita berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkannya. Ketika ada masalah kita panggil, kita cari jalan keluarnya, kita pecahkan. Itu yang agak berat itu. Kalau Ibu Hermoni sudah biasa dia seorang manajer ya. Kalau kita sebagai guru ini mungkin mulai memperlakukan anak sebagai manajer, kita sebagai manajer. Misalkan anak itu terlambat tadi, oke dia itu nanti dipanggil, tapi di tempat lain jangan di posisi depan temannya. Kita tanya kenapa, terus latar belakangnya kenapa, kita tunjuk jalan keluar untuk anak, dan kita pantau dia beberapa hari. Apakah yang kita omongkan tadi dijalankan dong? Kalau misalkan dia tidak, yuk masuk ke penghukum tadi tidak apa-apa. Dan keyakinan tadi, nah ya. Video Nah, yang oke. sakit itu. Nah, yang di video kan? Dia lihat kebetulan 8.000. Nah, ini makanya tadi Bu, paradigma kita ubah, mindset kita ubah. Jangan langsung ngejudge anak. Kau ini terlambat terus. Ada apa dia terlambat? Itu ya. Slide Bu. Lanjut ya. Slide berikutnya. Videonya dulu. Tidak apa-apa Bu. Habis kalinya. Nah, yang terakhir ini Bu. Nah ini, stop Bu. Nah ini namanya segitiga restitusi. Inilah yang
apa ya yang ideal kita lakukan ketika kita mendapatkan permasalahan di sekolah, terutama di kelas ya. Misal kemarin sudah saya share Bu ya di YouTube, di grup kemarin itu cara segitiga restitusi terhadap sebuah kasus. Kemarin kasusnya ada 2. Maaf Pak Pendia, pakai aktornya anak Bapak kemarin sudah izin kan, anak-anak siapa yang bersedia mereka tunjuk. Jadi kasus pertama tentang pembulian, kasus kedua tentang kemalakan. Kenapa saya angkat? Bukan berarti saya mau menjelekan nama ini, tidak. Karena memang kementerian itu ingin menggali potensi kasus yang ada di sekolah, ya. Artinya, oh ini nih realnya kasus yang ada di lapangan. Jadi kami itu mengirim tugas Bapak Ibu, Ibu Surya ya. Nanti kalau misalnya Ibu Walu atau ibu-ibu yang lain mau jadi CGP selanjutnya, karena untuk pengerjaan ini sudah langsung ke PMM di LMS, jadi tidak lewat SIMPKB lagi. Jadi date dari kementerian itu sudah ada, date-nya 2 hari ini jawab. Jadi kita langsung linknya terkirim ke kementerian, dari kementerian langsung dicek cross. Kalau memang ada kekurangan dia langsung telepon orang Palembang ini yang atas nama misalkan saya nih kurangnya di sini, langsung dia hubungi PP langsung ngomong. Jadi memang kalau dibilang dicoba Bu. Kalau misalkan angkatan 11 ini sukses, artinya angkatan berikutnya nanti tetap di PMM pelaksanaan CGP-nya, ya. Nah, segitiga restitusi ini adalah bagaimana kita menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan di kelas atau di sekolah. Yang pertama itu ada namanya segitiga ya. Ya, yang pertama itu menstabilkan masalah yang segitiga sininya. Menstabilkan masalah itu misalkan seperti kasus pemalakan kemarin itu diangkat dari kisahnya Tarolan ya, yang kasus pembuliannya Lingki sama Teguh. Nah, si Lingki itu dipanggil ke dalam ruangan. Ruangan itu kalau usahakan cuma kita berdua ya, kita berdua dengan si ya pelaku ya. Kita tanya apa Dionian yang melakukan. Kenapa dia melakukan? Itu namanya menstabilkan masalah. Dan di menstabilkan masalah, kita langsung jangan marahin anak. Jangan kita langsung kau ini marah terus. Tidak. Kita tanya, kita stabilkan, kita yakinkan. Nah, semua orang pasti melakukan kesalahan. Ibu saja pernah melakukan kesalahan. Artinya menstabilkan emosi anak. Ya, itu namanya segitiganya menstabilkan. Selanjutnya ini ya, menanyakan keyakinan dan menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau misalkan kamu berbuat seperti ini, apa dampaknya, apa yang terjadi itu ya. Udah itu tanya latar belakang masalah tadi ngaku dia melakukan. Kalau kemarin di video itu ternyata Lingki ini bapaknya ditahan, tinggal dengan ini, udah ditunjukin jajan, jadi akhirnya malah kan nak jajan, nak beli tadi kan. Nah, terus segitiga ke atasnya aku, kita tanya lagi, ketika kamu sudah melakukan ini, kira-kira mana lah ya caranya? Ya mungkin dia akan minta maaf kepada yang malah, kembalikan duit, tidak akan melakukan lagi, dan terakhir mungkin dia kalau di rumah bawa minum deh, karena tak ada uang jajan tadi, Bapak Ibu. Seperti itu, tak menutup kemungkinan kasus-kasus ada di sekolah kita ini seperti itu. Jadi anak terlambat mungkin, tak kita langsung udah masuk. Kita apa? Suruhlah masuk dulu. Setelah dia masuk, mungkin anak terlambat tadi, kita boleh Bu Hermoni boleh menguatkan. Oh itu, Cik, penguatan Ibu. Dia Ibu itu guru, perawat, dokter itu diubah judulnya, bukan lagi guru sebagai pengajar, guru sebagai pelayan. Nah itu, jadi penguatan Ibu, ubahlah mindset kita lagi, bukan gagal sebagai pendidik, mengajar, begitu itu sebagai pelayan. Nah itu aja. Terima kasih. ada yang kira-kira nak nanya, Bu Walu boleh aku selama ini permasalahan boleh kita bicarakan bagaimana menanganinya, apakah kedisiplinan, apakah di kontrol, apalagi kebutuhan dasar, tentang paradigma keyakinan. Ada yang nanya mau bagaimana membuat keyakinan kelas, boleh? Kira-kira Ibu Surya, bagaimana misalkan makna buat kalimat keyakinan kelas yang menarik? Oke, boleh. Coba ditampilkan ulang materi
Oh iya, dari awal slide. Videonya nih Bu, dari awal nanti mungkin Bu Pak Pendi akan dari awalnya Bu videonya. Video awalnya. Tarik slide awal. Buang air pada tempatnya, kemudian ibadah untuk siapa mungkin. Ya, oke. Terima kasih Pak Pendi. Pertanyaannya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ditanyakan tadi adalah kebebasan ya. Kebebasan murid dan kebebasan guru, khususnya di SD Negeri Tanjung Agung. Kebebasan untuk murid tadi simple Pak, sederhana saja. Seperti ketika anak itu mungkin di pelajaran agama, Bapak bosan nih di kelas anak-anak. Kita belajar kalau di kelas rendah mungkin tentang ciptaan Allah misalkan ya, atau ibaratnya saja. Oke nak, untuk hari ini pelajaran agamanya kita lakukan di luar kelas. Apa yang mereka katakan? Hore! Mereka merasa bebas. Oke nak, ini kertas ya, Bapak kita. Silakan anak-anak catat lingkungan sekolah ini penciptaan Allah. Mereka catat Pak. Kupu yang sedang terbang, pohon kelapa lah, rumput, mereka catat. Nah, oke, setelah 15 menit ya nak. Oke, mereka catat 15 menit. Setelah itu kumpulkan sama Bapak. Mungkin Bapak bisa men-setting tempat di bawah seri, misalkan di depan teras Bapak melakukannya. Nah, setelah kumpul, oke. Nanti yang jawaban paling bagus dapat pensil nih dari Bapak. Nah, seperti itu artinya menciptakan kebebasan. Anak diberikan kebebasan Pak untuk belajar, untuk mengembangkan potensinya, untuk menumbuhkan kreativitasnya. Tidak mesti di dalam kelas. Atau Bapak merancang sebuah kegiatan pembelajaran yang anak itu nyaman. Tidak mesti ceramah saja Pak. Ceramah itu maaf ya, tak bisa lagi dijadikan metode pembelajaran seperti ceramah. Ceramah itu bukan metode. Metode itu mungkin discovery learning, basic learning, proyek learning, itu yang metode. Proyek tadi mungkin Bapak, oke nih kita proyek nih, metode pembelajaran kita ubah. Apa nih proyek Bapak? Mungkin kalau di pelajaran agama, buat apa ya kalau barang yang ke agama? Buat lihat, buat kaligrafi. Itulah yang disebut dengan memberikan kebebasan kepada anak. Terus kebebasan guru, jelas kebebasan guru Pak. Kebebasan Bapak menentukan metode tadi. Sekarang menteri itu tak mau, yuk ngajar ini saja. Bebas Bapak menentukan metode. Nanti di DPRN saya masuki modul 2.1, materi yang akan kami pelajari itu pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang mengkombinasikan dalam satu kelas. Ada anak yang mungkin asik dengan belajar audio, mendengar rekaman, ada anak yang audio visual, mendengarkan sambil melihat gambar, ada anak yang kinestetik itu artinya kesenangan ya, seni gitu. Mungkin anak senang menggambar, membuat puisi. Itu Pak yang dimaksud dengan kebebasan kita guru. Tidak dikekang sekarang guru untuk mengembangkan metode kreasi dengan ajar, kreativitas Rio, malah itu diangkat di pol. Itu yang dibutuhkan, kebebasan dalam metode. Selanjutnya yang berikutnya tadi adalah apa tadi? Apa yang tentang menanamkan budaya positif. Nah Bapak Ibu ya, terus terang menanamkan budaya positif dari materi awal tadi sudah saya sampaikan. Mindset kita yang kita ubah, paradigma kita, pola pikir kita. Ketika kita mengharapkan anak memiliki kedisiplinan diri kita dulu. Ketika anak ingin budaya positif kita dulu, karena kita adalah suri tauladan mereka. Kita adalah contoh. Ketika kita saja tidak melakukan kebersihan, bukan anaknya contoh. Itu patut. Tapi ketika kita yakin, tak apa-apa, tak usah malu Bapak Ibu ngomong sampah siko. Satu anak, 2 anak melihat dia akan tertanam. Pak Pendi saja galak kok ngambil sampah di lapangan. Aku malu. Ya, Pak Pendi galak kok nyapu. Aku nyapu. Anak itu adalah peniru yang baik, peniru yang tak pernah salah. Jadi ketika anak di kelas kita melakukan sesuatu kebaikan, kita adalah contoh terbaik. Anak-anak tidak pernah salah, dia adalah peniru yang terbaik. Ya, seperti itu. Tanamkan dulu mindset dalam diri kita. Kita adalah suri tauladan dulu. Ketika anak melihat kita sudah melakukan, insya Allah anak akan melakukan yang terbaik. Seperti itu Bapak Ibu, kalau untuk menanamkan budaya positif, maka tadi temanya budaya positif. Awalnya tadi, rubahlah cara pandang kita Pak.
berubahlah. Apalagi Bapak Pendi, alhamdulillah sudah jadi guru profesional Pak ya. Terus Pak kita belajar, tingkatkan bagaimana membuat pembelajaran. Aku nggak itu kalau Pak materi. Aku tuh Bapak Pin, mana yang buat materi Canva biar menarik untuk anak belajar sholat. Wah kita buat Pak slide video lo ini, ya. Lah aku, ini anak untuk tuh ibu, atau ibu Sri. Kamu mana kalau aku nak ngajari nari-nari. Tapi aku tahu buat video nari. Makno bila perlu gambar ibu, gambar anak tempel. Video masukkan seperti itu bisa. Mau video, mau foto, mau apapun diri bapak ibu di kelas bisa tampunglah ke Canva. Kita buat video bisa, kita buat tayangan presentasi bisa. Ya, seperti itu. Ya. Ada lagi? Bu Sri, boleh? Bu, kita tukar-tukar ilmu ini. Tukar-tukar ilmu, tukar-tukar pengalaman. Kami yang muda butuh pengalaman dari yang tua nih. Ya. Nah, ini tayangan lagi, Bu. Lanjut tayangannya. Sedihnya Pak. Iya, nangis. Lagunya memang Sampai kita ikut ke Iya. jadi baca nangis. udah ada gelombang-gelombang air no. Pakai juga buat video kan ada gelombang-gelombang air Pak. Ini cek nempel ini gambar Iya. dompet udah nempel. Nah, kan senang anaknya kalau belajar ini naik ombak-ombak kan. Seolah-olah di pinggir pantai gitu kan. No, anaknya lagi sedih nih, dirundung nih. Sinyal itu. Iya, sinyal. Tapi itu lah Bapak Ibu. Oke, Bu Sri. Jadi inti kamu jadi guru harus belajar. Nah, luar boleh. Oh, ini video bukan balik. Jadi intinya sebelum kita membudayakan positif anak, kita sebagai guru bersatu untuk berbudaya positif supaya anak-anak kita bisa mengikuti guru karena tadi betul kata Ibu Fitri tadi anak-anak itu adalah peniru ulung, peniru yang tak pernah salah. Jadi kalau kita sudah berbudaya positif, insya Allah nanti anak-anak kita akan Berbudaya positif. berbudaya positif. Jadi itu juga tadi tentang apa tadi ya? Kalau anaknya nilainya kecil, itu khusus yang sudah berkeluarga, jangan sekali-sekali kita mengatakan dia bodoh atau dia nakal atau gimana. Tidak, semua anak tidak ada yang anak bodoh. Cuma mereka itu masing-masing punya karakter, Belum menemukan potensinya. punya potensi lain. Nah, mungkin dia bodoh di dalam IPA, tapi dia bisa berkreasi di dalam seni. Itu namanya anak itu berkarakter masing-masing. Nah, mungkin itulah tambahan sedikit dari saya. Intinya mari sama-sama kita budayakan positif khususnya di SD 6 Tanjung Agung ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 2 itu sudah bisa menulis keyakinan pada Pak bisa dah yuk. Jangan buang sampah, jangan makan, jangan ribut itu bisa. Sekitar 40%. Berarti belum semua kan? Apalagi di kelas 1. Nah, cara menanggulanginya nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau mempraktekkan membuat keyakinan kelas agak susah gitu ya. Tidak baik, tidak apa kita payah mendidik anak gitu ya. Boleh Bapak Ibu mendownload, membuat gambar, mungkin itu gambar makan atau apa. Jadi dia memilih gambar mana yang dia kan kalau nulis kan masih bingung mereka. Alfabet masih belum kenal. Kita bantu dengan gambar Bapak Ibu karena memang otak mereka kan masih untuk benda yang konkret ya, belum ke abstrak itu. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan gambar anak lagi buang sampah disihirin, gambar anak buang sampah dalam kelas, gambar anak makan di dalam kelas. Atau nah sekarang silakan ada beberapa gambar mana yang menurut anak-anak tak boleh kita lakukan di kelas. Tunjuk deh Bu Sri atau Bu ini Sri, ini yang lepaskan sampah di sini. Nah, nanti kita Ibu buat ya, tempel. Berarti tak boleh kita tunjukkan silang tuh gambarnya.
berarti tak boleh buang sampah di got, di piring. Ada lagi gambar yang sedang berkelahi, mungkin tonjolan, bisa di kampanye disebut. Tidak nak payah kita download, keluarkan di kampas saja, klik saja di kanvas tuh. Gambar anak berkelahi di kelas, coba kalian tonjolkan, coret, bukan silam, tempel. Atau anak lagi apa tuh, nyontek, lagi nyontek kancing ini, silam, tempel. Terus bisa bapak ibu tempel di karton, bisa di print satu lembar, iya, pokoknya menarik-menarik. Yang penting tuh ada gambar-gambarnya cantik, itu berwarna. Jadi ya anak yakin. Nanti bu di kelas rendah itu ketika anak buang sampah dalam kelas, teman yang lain apa? Hei jangan buang sampah. Ini kan ada gambar, tidak boleh. Ada silang merah. Nah mereka sudah memiliki keyakinan itu maksudnya bu. Tidak usah ada tulisan, ada gambar boleh. Bu itu ini karakter yang berguru agama. Ada pertanyaan yang penting dari Pak Freddy tadi. Ada. Nanti kalau Ibu Depa jadi pembicara menyiapkan pertanyaan 10 waktu. Ya siap Bu. 10 pertanyaan yang harus kugali untuk pemahaman materinya. Ya. Ya siap. Pokoknya kita tunggu webinar dari agama karena kita punya guru agama 2 yang sudah sertifikasi 1, yang sudah ahli ini 1. Kita tunggu webinar tentang agama. Karena itu penting Pak, karena bersinergi tentang karakter. Nah ini tadi ada masukan dari Ibu Hermoni Bu, katanya nak dibuatkan piagam. Oke, masukan ya. Insya Allah nanti karena webinar ini sudah memenuhi syarat, sudah ada persentase, sudah ada materi, sudah dibuatkan di print. Aku nak desainnya dulu piagam itu bisa Insya Allah. Nah yang pada tangan Bu nanti. Nah dibawa ke Korwil. Jadi aku tanya dulu kalau yang tanda tangan itu siapa? Misalkan aku ibu. Kamu tapi yang mana atas kamu Pak Mas gitu ya? Atasan Maxi, atasan Putri. Babit. Kalau kami PP-nya Pak Ramadhani, kalau KBU Pak Masih, kami di bawah naungan Pak Masih dulu. Jadi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian materi dari Ibu Nur Fitri. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari materi tersebut. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah acara kita webinar pendidikan budaya positif pada hari ini. Marilah acara ini kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nampi apa? 6A. Besok bisa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Di sini saya memperkenalkan diri, nama saya Wahlul Aini SPD, guru kelas 1 di SD Negeri 6 Tanjung Agung. Perkenalkan juga, kami alhamdulillah sudah mengikuti webinar yang diadakan oleh guru penggerak yang ada di SD Negeri 6 Tanjung Agung ini yang bernama Ibu Nurma Fitriani SPD, angkatan ke-11 Muara Enim, Sumatera Selatan. Dari webinar yang telah disampaikan oleh Ibu Nurma Fitri, saya mengambil kesimpulan bahwa selama ini saya itu masih kurang memahami apa itu budaya positif. Tetapi setelah mengikuti webinar tersebut, saya sangat memahami dan ilmunya sangat bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk kemajuan sekolah kami. Kami harapkan juga kepada ibu-ibu rekan-rekan sejawat yang lain, semoga bisa mengikuti apa yang telah dilaksanakan oleh Ibu Nurma Fitri sebagai guru penggerak angkatan ke-11. Semoga angkatan ke-12 dan seterusnya kita semua guru-guru di SD 6 Tanjung Agung ini bisa mengikuti jejak yang telah diberikan oleh Ibu Nurma Fitri. Demikianlah dari saya. Semoga program guru penggerak ini dapat terlaksana dengan baik dan nanti Ibu Nurma Fitri lulus dengan hasil yang memuaskan. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
wabarakatuh. Saya Devi Emiliani Esmat, rekan sejawat dari Ibu Nurma Fitriani SPD. Menurut saya, pemaparan materi yang beliau sampaikan sangatlah bagus tentang budaya positif di sekolah. Saya mulai memahami posisi kontrol seorang guru di sekolah yang akan saya terapkan di kelas. Semangat terus dan maju terus untuk Ibu Nurma Fitriani SPD dan program guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang buatmu marah.